Bantuan langsung tunai BPJS Ketenagakerjaan yang telah dijanjikan pemerintah kepada para karyawan yang berpenghasilan di bawah 5 juta di tahap pertama masih ada yang belum kebagian. Nah, nampaknya kalian perlu cari tahu nih penyebabnya apa. Namun tak perlu khawatir juga karena informasinya akan ada pencairan BLT tahap kedua loh. BLT untuk karyawan atau program bantuan subsidi upah tahap kedua untuk 3 juta karyawan akan cair pekan ini Minggu pertama September. Pemerintah akan langsung mentransfer 1,2 juta untuk ketiga juta rekening karyawan dengan gaji di bawah 5 juta rupiah. Lalu bagaimana kalau di batch kedua ini masih belum dapat juga? Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengatakan sebanyak 2,5 juta pekerja menerima bantuan subsidi upah atau subsidi gaji karyawan pada tahap pertama dan tahap kedua akan disalurkan untuk 3 juta pekerja. Ia menuturkan subsidi gaji Rp600.000 bagi pekerja akan diserahkan secara bertahap kepada total 15,7 juta pekerja. Menurut dia, setelah menerima data tahap kedua itu, pihaknya akan mengecek kembali kesesuaian datanya. Setelah data sudah sesuai, maka akan diserahkan ke kantor pelayanan perbendaharaan negara, yang kemudian subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan akan langsung digelontorkan ke bank penyalur dan ditransfer ke rekening bekerja. Ida mengatakan belum semua mendapatkan subsidi gaji karyawan. BLT BPJS Ketenagakerjaan ini memang diberikan secara bertahap. Targetnya pencairan BLT bantuan BPJS bisa disalurkan ke seluruh penerimaan pada akhir September 2020. Menurut dia, selama terdaftar dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi persyaratan, pasti akan menerima subsidi gaji Rp600.000. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini meminta kepada pekerja calon penerima bantuan subsidi upah untuk bersabar jika belum menerima dana pencairan BLT tersebut. Di sisi lain, Ida mengungkapkan pada tahap pertama penyaluran BLT BPJS Ketenagakerjaan terdapat pekerja yang menyerahkan nomor rekeningnya sudah dalam keadaan tidak aktif. Hal itu sangat menyulitkan proses pencairan. Berdasarkan pengalaman tersebut, Ida meminta pekerja untuk memastikan nomor rekening aktif dan tidak boleh menyerahkan 2 nomor rekening. Begitu juga kepada pihak perusahaan yang mengkomunikasikan kepada para pekerjanya supaya menyerahkan nomor rekening yang masih aktif. Perlu diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima 3 juta data serta nomor rekening calon pekerja penerima BSU pada 1 September 2020 dari BP Jam Sostek.